Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang interpolasi dan pencocokan kurva atau curve fitting. Nah, mengapa kita membutuhkan metode numerik untuk melakukan interpolasi atau curve fitting? Pada dasarnya, ketika kita melakukan proses pengumpulan data, baik itu menggunakan eksperimen ataupun menggunakan metode yang lain, data yang kita peroleh merupakan data yang sifatnya diskrit atau data yang jaraknya terpisah satu dengan yang lain. Meskipun sebenarnya setiap variabel fisik atau variabel fisika yang kita ukur bersifat kontinu, namun kita tidak mungkin melakukan pengumpulan data yang sifatnya kontinu atau data yang titik-titiknya dekat sekali satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena eksperimen atau pengumpulan data yang kita lakukan pasti dibatasi oleh waktu dan biaya. Sehingga kemudian kita hanya mengambil data pada titik-titik tertentu. Proses ini biasanya disebut sebagai proses sampling. Nah, karena data ini terpisah, seringkali dibutuhkan untuk mengetahui nilai fungsi atau nilai dari variabel yang berada di antara dua titik data. Nah, metode interpolasi dan curve fitting merupakan metode untuk memperkirakan nilai di antara dua atau lebih titik data tersebut. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan perbedaan dari metode interpolasi dan curve fitting. Di dalam gambar ini, titik-titik lingkaran putih ini merupakan titik-titik data yang sudah dikumpulkan. Garis putih yang kontinu merupakan atau garis kontinu ini merupakan garis yang mewakili metode interpolasi yang dilakukan pada sekumpulan data yang ada di gambar ini. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan garis hasil curve fitting atau pencocokan kurva dari data-data tersebut. Jika kita lihat di sini, terlihat bahwa garis interpolasi tepat melewati titik-titik data yang ada. Sedangkan garis hasil curve fitting itu tidak selalu melewati titik data yang ada. Namun, kita bisa lihat secara intuitif bahwa garis ini berada di tengah, dalam tanda kutip, atau merupakan rata-rata dari titik-titik data yang ada. Jadi inilah perbedaan mendasar dari teknik interpolasi dan teknik curve fitting. Pada interpolasi, kita bisa meyakini atau menganggap bahwa nilai yang dimiliki oleh titik-titik data tersebut akurat. Sehingga kita bisa meyakini bahwa kurva yang sebenarnya melewati titik-titik data tersebut. Sedangkan pada curve fitting, kita tidak bisa meyakini bahwa atau kita tidak bisa menentukan akurasi dari titik-titik data yang ada. Atau kita tidak bisa memastikan akurasinya. Mungkin titik-titik data ini menyimpang dari nilai yang sebenarnya karena ada uncertainty error, misal dalam proses pengumpulan data. Sehingga nilai yang sebenarnya, nilai kurva atau nilai data yang sebenarnya itu berada di antara titik-titik data tersebut. Sehingga kita butuh sebuah metode atau kita gunakan sebuah metode yang mencari garis tengah atau kurva tengah yang melewati titik data tersebut. Baik, mari kita bahas pertama metode interpolasi. Nah, pertama kita akan membahas metode interpolasi Newton atau metode interpolasi menggunakan polinomial Newton. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu interpolasi linier menggunakan metode Newton. Kurva interpolasi bisa memiliki berbagai orde, mulai dari yang linier hingga ke orde yang lebih tinggi. Nah,
Jika kita lihat di sini, kita memiliki sebuah kurva yang mewakili letak dari titik-titik data yang sudah kita kumpulkan. Lalu, kita mempunyai dua titik data, yaitu X0 dan Fx0 di sini. Lalu kemudian kita memiliki titik data kedua, X1 dan Fx1 di sini. Nah, kita ingin memperkirakan berapa nilai fungsi tersebut atau kurva tersebut di titik X yang berada antara X0 dengan X1. Pada interpolasi linier, kita menghubungkan kedua titik data yang diketahui ini dengan garis lurus. Atau kita menganggap bahwa dua titik data itu terhubung dengan kurva yang berupa garis lurus. Kalau kita lihat di sini, maka kemiringan dari kurva ini dapat kita nyatakan dengan menggunakan formula ini. Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 itu sama dengan F1x, nilai fungsi yang ingin kita perkirakan, dikurangi Fx0 dibagi X dikurangi X0. Nah, jika penyebut di ruas kiri kita pindahkan ke kanan, dan kemudian Fx0 di kiri kita pindahkan ke kanan, maka kita peroleh formula untuk interpolasi linier seperti ini. Nah, jika kita lihat di kurva ini, maka nilai hasil interpolasi ada di sini. Sedangkan nilai sebenarnya dari fungsi atau kurva yang ingin kita dekati ada di sini. Perbedaan nilai sebenarnya dengan nilai interpolasi merupakan atau menunjukkan error dari proses interpolasi yang kita lakukan. Nah, untuk memperkecil atau meminimumkan error yang terjadi atau perbedaan antara nilai fungsi hasil interpolasi dengan nilai fungsi yang sebenarnya, kita bisa gunakan atau kita bisa dekati kurva yang menghubungkan dua titik data ini dengan polinomial order lebih tinggi, misal polinom kuadratik. Jika kita lihat, ini adalah garis lurus yang mewakili interpolasi linier. Nah, sedangkan garis lengkung berwarna putih ini mewakili kurva interpolasi kuadratik. Jika kita lihat, maka tampak bahwa error atau perbedaan nilai fungsi yang diperkirakan menggunakan kurva interpolasi kuadratik lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan interpolasi linier. Nah, bagaimana kita menggunakan atau memperoleh formulasi untuk interpolasi kuadratik? Rutenya sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan interpolasi linier. Pertama, kita tulis persamaan kurva kuadratiknya seperti ini. F2x, angka 2 di bawah ini disubskrip menunjukkan order interpolasi. Tadi ketika kita melakukan interpolasi linier atau membahas tentang interpolasi linier, angka di sini bernilai 1 yang menunjukkan bahwa interpolasinya merupakan interpolasi order pertama. Di sini angka 2 menunjukkan ini adalah interpolasi kuadratik atau polinom yang kita gunakan memiliki order 2. Nah, kita lihat F2x sama dengan B0 tambah B1 kali X dikurangi X0 ditambah B2 kali X dikurangi X0 kali X dikurangi X1. Nah, B0, B1, dan B2 di dalam persamaan ini merupakan koefisien yang belum diketahui dan akan kita tentukan nilainya sehingga kita dapat memperoleh kurva interpolasi yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai di antara kedua titik data. Nah, apabila koefisien B1, B2, dan kemudian suku yang mengandung X dan X0 dan X1 kita distribusikan, maka akan kita peroleh persamaan seperti di bawah ini. F2X sama dengan B0 ditambah
B1X dikurangi B1 kali Bx0 ditambah B2X kuadrat dikurangi B2 kali dalam kurung X0 kali X ditambah X kali X1 ditambah B2 kali X0 kali X1. Nah, karena nilai X0 dan X1 diketahui karena merupakan dua titik data yang kita jadikan patokan dalam proses interpolasi, maka kita lihat bahwa suku paling kanan ini diketahui, tinggal B2 nanti kita tentukan. Sementara suku selanjutnya ini belum diketahui karena mengandung X. Suku ketiga dari kiri ini diketahui karena ada X0 yang kita ketahui. Sedangkan suku di kanan dan kirinya belum bisa diketahui karena ini mengandung X. Oke, ini yang akan kita isi dengan nilai X yang ingin kita cari atau kita perkirakan Fx-nya. Nah, selanjutnya, suku yang diketahui X-nya dan berpangkat sama, itu kita kumpulkan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, suku ini mengandung X0, pangkatnya 1. Ya. Lalu suku ini mengandung X0 dan X1. Jadi kita bisa kumpulkan seperti ini. F2X sama dengan dalam kurung B0 dikurangi B1 kali X0 ditambah B2 kali X0 kali X1. Semua X yang ada di sini diketahui. Lalu di sini suku yang mengandung X kita keluarkan, kita pisah, sehingga kita peroleh dalam kurung B1 dikurangi B2 kali X0 dikurangi B2 kali X1. Suku yang ada di dalam kurung ini nilai X-nya diketahui. Lalu kemudian di sini kita punya B2 kali X kuadrat. Sehingga kita merubah persamaan yang sebelumnya ini, persamaan ini, ya, menjadi persamaan kuadrat juga dengan variabel bebasnya X. Dan koefisiennya itu adalah B2, lalu B1 dikurangi B2X0 dikurangi B2X1, dan ini adalah koefisien C-nya. Nah, selanjutnya penulisannya kita bisa sederhanakan seperti ini. A0 mewakili suku ketiga, A1 merupakan koefisien suku kedua, lalu A2 mewakili koefisien dari suku di mana yang mengandung X kuadrat. Nah, koefisien B0, B1, dan B2 dapat kita cari dengan memanfaatkan fakta bahwa kurva interpolasi juga melewati titik data. Sehingga jika X0 dan Fx0 kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, dan X1, Fx1 kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, kita peroleh dua buah persamaan seperti ini. Di mana di sini Fx0 sama dengan B0 ditambah B1 dalam kurung X0 dikurangi X0. Jadi nilai X kita gantikan dengan X0. Nilai X di sini juga kita gantikan dengan X0. Demikian pula persamaan kedua, Fx1 sama dengan B0 tambah B1 dalam kurung X1 dikurangi X0. Variabel X kita ganti dengan X1 ditambah B2 dalam kurung X1 dikurangi X0 kali X1 dikurangi X1. Nah, jika kita cermati persamaan pertama tadi, maka ada dua suku yang mengandung X0 dikurangi X0. Sehingga kedua suku ini menjadi bernilai 0 dan bisa kita hilangkan. Sehingga kita peroleh bahwa Fx0 sama dengan B0. Atau dengan kata lain, B0 sama dengan Fx0. Sampai di sini kita sudah memperoleh formula untuk menentukan nilai B0. Nah, dari persamaan kedua, ada satu suku yang mengandung X1 dikurangi X1. Sehingga suku ketiga di sini bernilai 0. Dan kita bisa sederhanakan menjadi Fx1 sama dengan B0 ditambah B1 kali dalam kurung
X1 dikurangi X0. Nah, B0 bisa kita pindahkan ke kiri, lalu X1 dikurangi X0 juga bisa kita pindahkan ke kiri, gitu ya. Lalu kemudian keduanya kita balik posisinya. Sehingga kita peroleh bahwa B1 kali X1 dikurangi X0 sama dengan Fx1 dikurangi B0. Nah, B0 sesuai hasil sebelumnya sama dengan Fx0. Sehingga kita peroleh bahwa B1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Jadi, kedua nilai fungsi untuk X0 dan X1 diketahui, nilai X0 dan X1 diketahui. Sehingga B1 bisa kita hitung. Nah, formula ini biasanya disebut sebagai formula beda terbagi hingga atau finite divided difference orde pertama. Nah, koefisien B2 dapat kita tentukan dengan mensubstitusi hasil sebelumnya ke dalam persamaan interpolasi dan kita evaluasi persamaan interpolasi tersebut pada titik ketiga atau X2 sama dengan Fx2. Jadi, agar kita bisa menggunakan interpolasi kuadratik, kita harus mengetahui nilai 3 titik data, yaitu X0 di sana, X1 dan X2. Berbeda dengan interpolasi linier yang hanya membutuhkan 2 titik data. Jadi, meskipun akurasi meningkat, ada semacam downside-nya, yaitu jumlah titik data yang diketahui lebih banyak. Mari kita kembali ke penentuan koefisien B2. Nah, bila hasil tadi kita substitusikan ke persamaan interpolasi dan kemudian nilai X kita ganti menjadi dengan X2 Fx2, kita peroleh persamaan seperti ini. Ini B1, ini B0, dan ini B2 yang belum diketahui. Nah, jika kemudian kita pindahkan suku pertama dan kedua ke ruas kiri, kita peroleh persamaan ini. Lalu kemudian suku yang mengandung X2 dan X2 dikurangi X0 dan X2 dikurangi X1, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi penyebut, lalu kedua ruas kita tukarkan. Nah, hasilnya adalah persamaan ini. Di suku kedua, kita dapati bahwa ada di sini X2 dikurangi X0 sebagai pembilang dan X2 dikurangi X0 sebagai penyebut. Yang keduanya berarti saling menghilangkan. Sehingga pada akhirnya kita peroleh bahwa B2 sama dengan beda hingga orde pertama untuk X2 dikurangi beda hingga orde pertama untuk X1 Fx1 dibagi X2 dikurangi X1. Jika kita lihat di sini beda hingganya dihitung relatif terhadap X0 dan Fx0. Nah, dengan demikian jika kita rangkum maka untuk persamaan interpolasi kuadratik kita peroleh bahwa B0 sama dengan Fx0. B1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Lalu B2 itu sama dengan beda hingga X1 Fx1 terhadap X0 Fx0 dikurangi beda hingga orde pertama untuk beda hingga orde pertama untuk Fx2 X2 dikurang relatif terhadap X0 Fx0, lalu beda hingga dikurangi beda hingga orde pertama untuk X1 Fx1 relatif ke X0 Fx0 lalu dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ini merupakan beda hingga orde kedua. Nah, jika kita generalisasi untuk orde ke n, maka akan kita peroleh formula seperti ini. Oke. Jadi di sini kita harus menghitung B0 berdasarkan Fx0. Oke. Lalu B1 kita peroleh dari Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi
X0. Lalu kemudian di sini untuk B2 maka kita peroleh persamaan seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini selain untuk menghitung B1, kita juga harus menghitung beda hingga orde pertama untuk X2, Fx2 dan seterusnya sampai Xn dan Fxn karena nilai B2 dan seterusnya nanti akan lebih dari kita akan gunakan nilai ini untuk menghitung koefisien-koefisien selanjutnya. Jadi, jika kita lihat maka kita harus menghitung beda hingga orde pertama sebanyak untuk indeks I sama dengan 1 sampai ke N. Atau kita harus melakukan perhitungan ini sejumlah N-1. Lalu kita harus melakukan perhitungan beda hingga orde kedua sebanyak N-2. Seterusnya hingga kita menghitung beda hingga orde ke N sebanyak satu kali, yaitu untuk I sama dengan N. Nah, jika kita lihat di sini, maka perhitungan beda hingga orde pertama semuanya relatif terhadap X0. Sedangkan perhitungan beda hingga orde kedua dan seterusnya relatif terhadap titik data sebelumnya. Nah, terdapat formulasi alternatif di mana perhitungan B2 sedikit berbeda dan biasanya ini lebih mudah digunakan. Formulasi B0 dan B1 sama, kita menghitung terhadap Fx1 dan Fx0, namun sedikit berbeda mulai B2. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk fungsi interpolasi kuadratik, setelah kita dapatkan formula tadi, di mana X2 dikurangi X0 kita hilangkan, maka kita lakukan sedikit manipulasi matematis. Suku pertama ini kita sisipkan, kita sisipi, minus Fx1 ditambah Fx1. Tentu minus Fx1 ditambah Fx1 nilainya juga 0. Namun ini memungkinkan kita untuk memecah suku pertama menjadi dua suku. Nah, jika kita lanjutkan, ini sedikit panjang dan agak agak membutuhkan manipulasi matematika yang bikin capek gitu ya. Namun yang menarik adalah nanti setelah kita lakukan manipulasi matematika seperti ini langkahnya, pada akhirnya kita akan peroleh bahwa B2 itu sebagai Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dibagi X2 dikurangi X0. Nah, kalau kita lihat formulasi beda hingga orde pertamanya dibagi terhadap selang antara dua titik yang berurutan. Di sini X2 dikurangi X1, sedangkan di sini X1 dikurangi X0. Berbeda dengan formulasi pertama, di mana di sini X2 dikurangi X0 juga, sedangkan di bawah ini adalah X2 dikurangi X1. Nah, formulasi ini akan memudahkan atau lebih mudah ketika kita ingin mengimplementasikan metode interpolasi kuadratik ini menggunakan bahasa pemrograman. Karena di sini kalau kita lihat beda hingganya yang orde pertama dihitung berurutan di antara pada dua titik yang berurutan. Lalu kemudian pembagi selanjutnya merupakan perbedaan dengan dua titik sebelumnya. Jadi bisa kita pastikan bahwa beda hingga orde kedua yang selanjutnya di bawah adalah untuk X3, maka dia akan sama dengan X3 dengan X1. Lalu di sini kita dapatkan X3 dengan X2, dan di sini adalah X2 dengan X1, dan seterusnya. Sehingga secara umum kita bisa rangkum seperti ini. Formulasi alternatif untuk interpolasi kuadratik menggunakan metode Newton.
Jika kita generalisasikan ke interpolasi order n, maka kita akan peroleh untuk formulasi alternatif seperti ini. Nah, di mana f beda hingga ke n, gitu ya, untuk titik data tertentu bisa kita hitung seperti ini. Jadi, beda hingga pertama kita hitung di antara dua titik data yang berurutan. Lalu, beda hingga orde kedua kita hitung di antara dua titik data yang terpisah satu titik data. Jadi, ini antara XI dengan XI-2. Di sini adalah beda hingga yang sudah kita hitung sebelumnya antara XI dengan XI-1. Di sini adalah beda hingga antara XI-1 dengan XI-2. Jadi, kita mendapatkan proses perhitungan yang bisa kita lakukan berurutan, sehingga nanti memudahkan proses looping. Di sini kita peroleh bahwa perhitungan ini sama, kita harus lakukan ini untuk sejumlah n-1 titik data, mulai I sama dengan 1. Lalu di sini kita harus melakukan mulai I sama dengan 2 sampai ke n, dan seterusnya hingga terakhir kita hitung beda hingga orde ke n untuk satu titik data, yaitu I sama dengan n. Nah, selain metode Newton, ada metode interpolasi lain yang sering digunakan yang disebut sebagai Lagrange interpolating polynomial atau polinomial interpolasi Lagrange. Perbedaannya sebenarnya sederhana. Lagrange interpolating polynomial merupakan hasil modifikasi dari metode Newton yang sebelumnya. Tujuan modifikasi ini adalah menghilangkan atau menghindari proses perhitungan beda hingga. Nah, formula polinom Lagrange dapat kita tulis seperti ini. Fnx atau polinom orde ke n dari x itu dapat kita nyatakan sebagai jumlah I sama dengan 0 sampai ke n, Lix kali Fxi. Nah, Xi dan Fxi ini adalah titik-titik data yang kita gunakan dalam interpolasi. Kalau kita lihat di sini, Lix itu sama dengan produk atau perkalian berurutan antara X dikurangi Xj dibagi Xi dikurangi Xj. Di mana J itu sama dengan 0 sampai ke N, kecuali J sama dengan I. Jadi J tidak boleh sama dengan I. Mengapa demikian? Jika J sama dengan I, maka penyebut ini akan bernilai 0, dan pembagian ini tidak terdefinisi atau bernilai tak hingga. Jadi, proses perhitungan L ini akan menghindari penyebut yang nilainya 0. Oke? Nah, sebagai contoh, polinom orde 1 atau n sama dengan 1 kita peroleh F1x sama dengan jumlah I sama dengan 0 sampai 1 di sana, Lix Fxi. Nah, penjumlahan ini dapat kita jabarkan menjadi dua suku, yaitu untuk L0 Fx0 plus L1 Fx1. Li dapat kita hitung dengan formula tadi, mulai dari J sama dengan 0 sampai 1. Nah, karena kita menghindari J sama dengan I, maka L0 adalah X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1. Sedangkan L1 merupakan X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Karena X dikurangi X1 dibagi X1 dikurangi X1, kita hindari sesuai persyaratan bahwa I tidak boleh sama dengan J. Sehingga kita peroleh bahwa F1X itu sama dengan X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1 kali Fx0 ditambah X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0 kali Fx1. Ini adalah formula interpolasi linier menggunakan polinom Lagrange orde pertama. Bagaimana dengan orde kedua atau kuadratik? Untuk orde kedua kita peroleh n sama dengan 2, sehingga di sini terdapat 3 suku, mulai dari L I sama dengan 0, hingga I sama dengan 2. Nah, demikian pula perhitungan koefisien L.
Karena ada 3 suku, dan pasti di antara ketiga suku itu ada satu suku di mana J sama dengan I yang harus kita hindari, maka L merupakan hasil perkalian dua suku, seperti ini. L0 merupakan X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1, kali X dikurangi X2 dibagi X0 dikurangi X2, dan seterusnya hingga L2. Nah, koefisien ini dapat kita substitusikan kembali ke persamaan ini, sehingga kita peroleh persamaan interpolasi menggunakan polinom Lagrange order kedua seperti ini. Jika ini kita jabarkan nanti, koefisien kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan 3 persamaan dengan pangkat terbesar X kuadrat. Dan nanti bisa kita gabungkan untuk memperoleh formula polinomnya. Nah, itu tentang metode interpolasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode curve fitting atau pencocokan kurva. Nah, bagaimana yang kita bahas di depan tadi, pada dasarnya hubungan antar variabel-variabel fisik itu sifatnya kontinu. Namun, hasil pengujian atau eksperimen untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel hanya mampu mengambil sejumlah kecil data yang terpisah jaraknya satu dengan yang lain. Jadi, data hasil eksperimen itu pada dasarnya merupakan sampel. Oke? Karena ada uncertainty error di dalam proses pengambilan data, atau seringkali sistemnya sendiri memiliki keacaan, maka data itu akan menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Nah, karena ada penyimpangan ini, dan kita hanya mengambil sampel, maka kita membutuhkan sebuah metode inferensi statistik untuk bisa memperkirakan nilai di antara titik-titik data tersebut yang mewakili kurva yang sebenarnya. Nah, kita sebut mewakili karena kurva yang sebenarnya memang tidak diketahui. Nah, metode inferensi statistik inilah yang kita sebut dengan curve fitting. Nah, sebelum kita membahas beberapa metode curve fitting, mari kita review beberapa konsep tentang statistik. Pertama adalah rata-rata aritmetik. Rata-rata aritmetik atau arithmetic mean kita definisikan sebagai jumlah dari nilai data dibagi dengan jumlah data. Lalu kemudian ada konsep lain namanya standar deviasi, yang merupakan ukuran dari penyimpangan data relatif terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi atau S kecil y sama dengan akar kuadrat dari S besar T dibagi N dikurangi 1, di mana S besar T adalah jumlah dari nilai data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Jadi ketika nilai perbedaan antara nilai data dengan rata-rata ini dibagi N-1, ini mewakili, pembagian ini mewakili rata-rata dari kuadrat perbedaan tersebut. Lalu kemudian ketika kita akarkan, berarti ini semacam mewakili rata-rata penyimpangan dari nilai rata-rata. Nah, kuadrat dari standar deviasi kita sebut sebagai varian. Lalu kemudian standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata kali 100% merupakan coefficient of variation. Baik, ini merupakan ilustrasi dari teknik regresi pertama yang akan kita bahas, dan merupakan teknik regresi yang sering digunakan, yaitu teknik regresi linier. Titik-titik putih mewakili titik-titik data, sedangkan kalau kita lihat garis linier yang berwarna merah merupakan garis hasil regresi. Sebagaimana yang kita ilustrasikan di depan, garis hasil regresi pada dasarnya tidak harus melewati dengan tepat titik datanya. Akan tetapi jika kita lihat di sini, maka titik garis ini semacam berada di tengah dari titik-titik data yang ada. Nah, jadi garis nilai yang dihasilkan dari garis regresi itu merupakan nilai rata-rata dari titik data. Seperti itu. Lalu kemudian penyimpangan dari antara garis dengan
titik data, penyimpangan titik data dari garis ini dapat kita artikan juga semacam sebagai standar deviasinya atau deviasinya dari rata-rata. Nah, jika kita nyatakan titik-titik data ini dalam menggunakan persamaan linear, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Y atau nilai suatu titik data, sumbu Y dari suatu titik data sama dengan A0 ditambah A1X. Ini adalah garis yang mewakili nilai regresi. Lalu ditambah dengan E atau error. Error ini mewakili penyimpangan nilai data dari nilai hasil regresi. Oke. Nilai A0 dan A1 pada dasarnya belum diketahui dan itu harus kita cari agar kita memperoleh garis regresi. Bagaimana mencari garis ini, garis yang terbaik yang mewakili titik data? Garis ini bisa kita cari sebagai garis yang atau sebagai fungsi linier yang akan menghasilkan error terkecil. Nah, yang jadi persoalan adalah titik-titik data ini berada pada posisi yang berbeda dan bisa jadi penyimpangan dari kurva sebenarnya atau kurva regresinya yang kita perkirakan itu berbeda-beda. Jadi kita butuh semacam ukuran atau kriteria untuk meminimumkan error atau penyimpangan kurva regresi dengan nilai data yang sudah kita peroleh. Jadi pada dasarnya A0 dan A1 atau garisnya kita cari dengan menentukan A0 dan A1 dan A0 dan A1 ini ditentukan sedemikian rupa sehingga errornya secara rata-rata atau secara keseluruhan error yang terjadi itu minimum. Jadi apabila persamaan tadi kita balik maka kita bisa peroleh bahwa error untuk suatu titik data ke I itu sama dengan YI dikurangi A0 dikurangi A1 kali XI. Nah, kita bisa gunakan kriteria errornya sebagai jumlah dari kuadrat error ini. Sehingga kita peroleh SR itu sama dengan jumlah YI dikurangi A0 dikurangi A1 kali XI kuadrat. Oke. Sesuai dengan kriteria yang kita pelajari dalam kuliah matematika, kurva SR itu akan mencapai minimum, yang berarti bahwa errornya juga minimum, jika turunan pertama atau gradien SR terhadap A0 sama dengan 0. Gradien SR terhadap A1 juga sama dengan 0. Nah, dari dua kriteria ini, kita peroleh bahwa kita turunkan terlebih dahulu fungsi turunannya. Jadi ini adalah proses penurunan formula untuk do SR per do A0. Dari proses ini kita peroleh, kita turunkan menggunakan teorema rantai dalam penurunan dan kita peroleh do SR per do A0 sama dengan min 2 jumlah dalam kurung YI dikurangi A0 dikurangi A1 kali XI. Sedangkan untuk do SR per do A1 dengan metode yang sama kita peroleh bahwa min 2 kali jumlah dari YI dikurangi A0 dikurangi A1 kali XI. Nah, sesuai kriteria tadi, maka kita samakan dengan 0 keduanya. Oke. Lalu kemudian karena masing-masing suku terhubung dengan penjumlahan atau pengurangan, tanda jumlah ini bisa kita distribusikan masuk ke dalam seperti ini. Oh ya, sebelumnya angka 2 bisa kita hilangkan. Mengapa? Kalau jumlah total sama dengan 0, maka suku ini yang berada di dalam penjumlahan itu pasti juga sama dengan 0. Jadi sebenarnya angka 2 ini akan dikalikan dengan 0. Jadi ini bisa kita hilangkan dan kita peroleh jumlah ini sama dengan 0. Lalu
tanda jumlahnya bisa kita distribusikan ke dalam untuk menjumlahkan masing-masing suku. Nah, kita tahu ini A0 dan A1 ini konstan, sehingga sejumlah N A0 itu sama dengan N kali A0. Lalu karena A1 konstan di sini, maka A1-nya dapat kita keluarkan dari penjumlahan, sehingga kita dapatkan ini A1 kali jumlah XI. Nah, apabila kedua hasil ini kita substitusikan kembali, kita peroleh persamaan ini. Nah, dari kriteria kedua, kita juga bisa dapatkan persamaan yang kedua seperti ini. Dari sini kita lihat bahwa kita memiliki dua persamaan dan ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu A0 dan A1. Jadi, sistem ini sama dengan sebuah sistem persamaan linear yang bisa sederhana, yang bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jika persamaan pertama kita kalikan dengan sigma xi dan persamaan kedua kita kalikan dengan n, lalu persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan kedua, maka pada akhirnya kita akan peroleh satu persamaan seperti ini. Di dalamnya terdapat dua suku yang sama yang berbeda tanda sehingga saling menghilangkan. Nah, sehingga pada akhirnya kita peroleh persamaan ini. N kali jumlah yi dikurangi jumlah xi kali jumlah yi dikurangi A1 kali N kali jumlah xi kuadrat ditambah A1 kali jumlah xi kuadrat. Dalam kurung jumlah xi kuadrat, sorry. Nah, apabila A1 ini kita keluarkan, lalu kita buat kurung di sini, lalu kemudian kita tukarkan sisinya di sini, maka kita bisa peroleh formula untuk A1 seperti ini. Nah, formula ini dapat kita substitusikan kembali ke dalam persamaan pertama. Oke. Nah, sebelumnya persamaan pertama kita transformasikan dulu. Jadi karena A1 diketahui, kita tinggal mencari A0. Dari persamaan pertama ini, jika A0 kita pindahkan ke ruas kanan, lalu kita balik, kita akan peroleh bahwa N kali A0 sama dengan jumlah ini. Lalu N bisa kita jadikan penyebut di ruas kanan. Sehingga kita peroleh bahwa suku ini sebenarnya merupakan rata-rata dari YI, dan suku ini merupakan rata-rata dari XI. Sehingga persamaan pertama ini dapat kita gunakan untuk mencari formula A0, dan kita peroleh bahwa A0 sama dengan rata-rata dari nilai Y dari data kita dikurangi A1 kali rata-rata untuk X-nya. Nah, jadi A0 dapat kita cari setelah kita berhasil menentukan A1. Nah, ini adalah rangkuman dari formula regresi linier. Pertama, kita tentukan A1 menggunakan formula ini, lalu kemudian kita tentukan A0 menggunakan formula kedua. Y bar dan X bar merupakan rata-rata dari data untuk sumbu Y dan rata-rata dari data untuk sumbu X. Nah, bagaimana kita menentukan apakah regresi yang kita lakukan sudah mencukupi atau belum? Permasalahan dari regresi adalah bentuk kurvanya harus kita tentukan terlebih dahulu atau kita perkirakan terlebih dahulu berdasarkan tampilan visual atau sebaran data yang kita miliki. Untuk menentukan apakah sebenarnya kurva itu sesuai atau tidak, kita butuh semacam ukuran atau parameter. Nah, ada dua parameter yang bisa kita gunakan. Parameter pertama disebut sebagai coefficient of determination atau R kuadrat, yang merupakan ukuran seberapa dekat Y yang diprediksi dari model regresi atau persamaan regresi dengan Y yang sebenarnya yang ada dalam data. R kuadrat itu merupakan atau didefinisikan sebagai ST dikurangi SR dibagi dengan SR. Lalu coefficient of correlation atau R
merupakan ukuran seberapa akurat model regresi mewakili hubungan antara kedua variabel. Formulanya ada di sini. Perhitungannya memang sedikit lebih rumit. Nah, namun kita bisa hitung R dari akar kuadrat R kuadrat. Baik, selanjutnya kita juga bisa melakukan regresi menggunakan polinomial atau persamaan kuadratik atau ordo yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, kita akan melihat bagaimana formula untuk regresi kuadratik. Nah, jika tadi kita memiliki formula Y sama dengan A0 ditambah A1X, untuk regresi kuadratik, ini kita tambah satu suku, yaitu A2X kuadrat ditambah dengan error. Kriteria error yang kita gunakan masih sama, yaitu errornya kita definisikan sebagai jumlah dari dalam kurung YI dikurangi A0 dikurangi A1XI dikurangi A2XI kuadrat, lalu kita kuadratkan. Kriteria error minimumnya sama, namun kita harus menambahkan satu kriteria lagi, yaitu do SR dibagi do A2 sama dengan 0. Karena ada tambahan satu koefisien lagi. Nah, lalu prosesnya sama, kita cari formula untuk masing-masing turunan. Nah, ada satu suku yang baru, di mana kita memiliki XI kuadrat. Lalu kemudian kita samakan dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan linier. Nah, sebagai perbedaan, jika tadi kita memperoleh dua persamaan dengan dua variabel tidak diketahui, sekarang kita memperoleh 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, dari sini kita harus menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan persamaan ini, atau kita bisa gunakan metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linier untuk bisa mendekati data ini. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya tentang metode penyelesaian persamaan linier ini seperti metode eliminasi Gauss dan lain sebagainya. Nah, setelah koefisiennya dicari dari sini, nanti kita bisa gunakan persamaan regresi kuadratik tersebut untuk memprediksi nilai-nilai variabel di antara titik data yang sudah kita peroleh. Nah, sebagai penutup, metode regresi maupun interpolasi selain bermanfaat dalam proses evaluasi data, harus kita gunakan dengan penuh kehati-hatian. Karena di dalamnya terdapat bias atau kecenderungan kesalahan kognitif dari analis atau seseorang yang menggunakan kedua metode ini. Seperti apa? Nah, ini adalah contoh interpolasi 5 titik data yang sifatnya periodik. Jika kita lihat, titik data pertama ada di 1, titik data kedua ada di min 1, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya ada lebih dari satu jenis kurva yang bisa melewati titik data yang sama. Kalau kita lihat di sini, saya gambarkan ada 3 buah kurva yang masing-masing melewati titik data yang sama dan masing-masing merupakan interpolasi dari titik data yang sama. Tapi jika kita lihat, ketiga kurva ini akan memberikan nilai interpolasi yang berbeda. Nah, apabila kita salah menentukan garis interpolasinya, maka hasil interpolasinya pun akan jauh berbeda atau kesalahannya akan besar. Jika kita lihat di sini, di titik ini, nilainya min 2, sedangkan ini, garis ini nilainya sekitar 1, sedangkan ini mungkin berada di sekitar 0. Jauh sekali perbedaannya. Mana garis interpolasi yang sebenarnya mewakili kelima titik data ini?
Jawabannya adalah tidak diketahui. Kita tidak bisa menentukan mana kurva yang benar hanya dengan melihat kelima titik data ini. Nah, fenomena ini biasanya terjadi ketika jumlah sampel yang kita miliki itu kurang, atau jarak dari sampel ini terlalu jauh. Jadi kesalahan dari interpolasi bisa terjadi jika sampel yang kita miliki itu tidak mencukupi atau jaraknya terlalu jauh. Oke? Dan ini tidak ada ukuran pastinya. Seberapa dekat titik sampel atau titik data yang harus kita miliki agar interpolasi kita akurat. Ini merupakan bagian seni dari analisis numerik. Dan ini membutuhkan pengalaman. Dari pengalaman kita akan mengetahui karakteristik dari data yang kita peroleh. Dengan demikian, kita bisa memperkirakan seberapa dekat proses pengambilan data harus dilakukan. Dan seperti apa kira-kira kurva yang mewakili titik-titik data tersebut. Demikian pula dengan proses regresi. Kita lihat saya di sini memiliki 4 data set yang berbeda, yang kesemuanya dapat diwakili dengan garis linier yang sama. Garis linier yang memiliki koefisien A0 dan A1 yang sama. Tapi jika kita lihat di sini, gambar pertama ini, datanya memang tersebar secara merata di sekitar garis linier. Di gambar kedua, secara visual dan intuitif, tampak bahwa kemungkinan kurva kuadratik yang melengkung lebih sesuai untuk mendekati data ini. Di data yang ketiga, kita lihat bahwa sebagian besar data sebenarnya mengikuti garis linier yang kemiringannya berbeda dengan garis regresi. Dan kemiringan garis regresi ini berbeda dengan kemiringan data ini karena ada satu pencilan di sini. Yang keempat, kita lihat bahwa sebenarnya sebagian besar data dapat diwakili dengan garis vertikal. Secara visual tampak demikian. Tapi kita mendapatkan regresi linier dengan kemiringan yang sama dengan data lain karena ada satu data pencilan. Jadi, ketika kita akan menerapkan regresi, kita harus melihat terlebih dahulu karakteristik atau sebaran titik data yang kita miliki. Metode regresi ini tidak bisa kita terapkan dengan mata buta. Kita harus berhati-hati. Otherwise, kita akan memperoleh kurva pendekatan yang jauh dari karakteristik data yang sebenarnya. Untuk data-data semacam ini, mungkin kita butuh melakukan proses filtering atau menghilangkan data-data pencilan. Atau bisa jadi kita butuh menganalisis apakah variabelnya itu kontinu atau tidak. Karena data-data pencilan ini bisa jadi data yang benar, bukan merupakan data yang salah. Analisis-analisis semacam ini harus kita lakukan sebelum kita menerapkan metode regresi ini. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.